Warga Nahdlatul Ulama di Jakarta hari ini menggelar istighosah kebangsaan di Menteng, Jakarta Pusat. Calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok direncanakan akan menghadiri kegiatan ini. Vera Baswan akan melaporkan langsung dari lokasi penyelenggaraan istighosah kebangsaan. Vera, seperti apa suasana di sana saat ini terkait dengan istighosah kebangsaan dan rencana Ahok yang akan datang? Ya Rory, dapat dilihat inilah saat ini proses acara istighosah kebangsaan warga Nahdlin yang sudah mulai berlangsung sekitar 15 menit yang lalu yang bertempat di Jalan Talang, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seluruh warga Nahdlin baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak semua berkumpul di sini untuk menggelar istighosah dan doa bersama. Dan juga nanti rencananya akan diisi oleh tausiah oleh Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj. Dan tentunya istighosah kebangsaan ini memang bukan hanya saat ini saja baru digelar, namun sebelumnya pun juga sudah sering digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini. Dan dalam rangkaian acara nanti selain istighosah kemudian tausiah juga akan ada ramah tamah. Dan ramah tamah ini rencananya akan dihadiri oleh salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama. Dan tentunya seluruh warga bertanya-tanya untuk tujuan apa gelaran acara istighosah ini digelar dan juga sebetulnya apa urgensi dan alasan dari mengundang salah satu pasangan calon DKI Jakarta. Kita langsung saja bertanya dengan salah satu panitia dalam gelaran acara istighosah kebangsaan warga Nahdlin ini. Halo Pak Yani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebetulnya apa alasan dan juga urgensi dari gelaran acara istighosah kebangsaan ini digelar? Istighosah kebangsaan ini adalah sebuah harapan dan doa persembahan dari warga Nahdlin Jakarta yang memang hari-hari ini belakangan kita punya situasi yang begitu panas ya. Dengan silaturahmi dan istighosah ini kami berharap dari warga NU bisa mendinginkan suasana gitu ya. Kemudian harapan kita adalah bagaimana dalam situasi politik yang panas sekarang ini bisa menjadi sejuk, menjadi adem, damai gitu kan. Nah, melalui doa bersama inilah kami berharap Jakarta besok bisa punya pemimpin yang baik, yang amanah, yang menyejukkan kira-kira begitu. Apakah ini salah satu cara untuk mengklarifikasi maupun juga meluruskan stigma di masyarakat hubungan antara NU ataupun juga warga Nahdlin dengan salah satu pasangan calon DKI Jakarta? Kalau ini sebetulnya lebih kepada harapan dan keinginan warga NU menciptakan suasana damai gitu, Mbak. Doa ini nggak ada kaitannya dengan salah satu pasangan calon gitu. Rencananya nanti akan dihadiri oleh salah satu pasangan calon DKI Jakarta dan memang dari panitia sendiri mengundang begitu. Ya, kehadiran siapapun di sini yang cinta damai, cinta kesejukan, saya kira itu nggak jadi masalah, Mbak. Gitu. Bagaimana dengan Nahdlin yang memang mayoritas di Indonesia yang memiliki daya pengaruh yang tinggi bagi jalannya kontestasi politik? Warga NU itu kan punya ukuran sendiri ya untuk menentukan siapa kepemimpinan itu ya. Saya kira yang penting adalah yang punya komitmen terbaik bagi masyarakat, terutama bagi warga NU untuk kemajuan masyarakatnya sendiri gitu. Saya kira kalau itu punya penilaian sendirilah warga NU ini. Adakah seruan maupun juga dalam doa-doa nanti yang disampaikan, khususnya nanti tausiah yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj, khususnya untuk jalannya pilkada nanti? Harapan kami sebagai penyelenggara ya, dengan doa ini kita ingin besok Jakarta lebih sejuk gitu. Kalau seruan untuk memilih siapa saya kira nggak ada, gitu. nggak ada ke sana gitu. Supaya kita semua bisa jaga situasi aja, kira-kira gitu. Dengan doa bersama ini harapannya mewujudkan rasa damai, kesejukan lagi bagi masyarakat Jakarta, gitu. Supaya aktivitas kerja-kerja keseharian ini nggak terganggu, kira-kira begitu. Itu aja. Kalau untuk harapan setelah gelaran acara istighosah ini, seperti apa? Apakah juga akan mengundang calon pasangan DKI yang lainnya?
sampai hari ini juga belum ada konfirmasi dari calon yang mau hadir gitu. Karena ini memang silaturahmi warga Nahdien se-Jakarta ya. Jadi nggak dihususkan untuk calon siapa nggak ada kaitannya. Baik, terima kasih Pak Yani atas penjelasannya. Itulah tadi wawancara kami dengan salah satu panitia Istighosa Kebangsaan Warga Nahdien. Rory? Vera, tadi Pak Yaya mengatakan ini memang bukan ditujukan untuk satu pasangan calon tertentu atau satu calon tertentu. Tapi adakah informasi terkait dengan kedatangan calon gubernur petahana begitu Ahok ke dalam acara Istighosa ini? Jam berapa dia akan hadir, kemudian dalam kapasitas sebagai apa dan apa yang akan dilakukan? Ya Rory, tadi kami juga sudah sempat mengkonfirmasi kepada Ketua Panitia dari gelaran acara Istighosa Kebangsaan Warga Nahdien, yaitu Kiai Haji Taufik Damas. Beliau menjelaskan bahwa memang nanti akan dihadiri acara ini oleh salah satu pasangan calon DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Untuk tepat waktunya nanti sekitar pukul 7 malam, Ahok dan juga Kiai Haji Said Akil Siroj akan hadir dalam gelaran acara ini. Dan untuk kapasitas Ahok sendiri diundang dalam acara Istighosa Kebangsaan ini adalah hanya sebagai salah satu tamu undangan saja dan belum dijelaskan secara lebih detail apa kapasitas dari Ahok sendiri untuk hadir ke sini. Dan tentunya tadi kami juga sempat menyinggung apakah memang ini salah satu langkah yang dilakukan untuk mengklarifikasi kondisi ataupun juga suhu politik yang memanas atau yang bergolak di DKI Jakarta, hubungan yang sempat menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, yaitu antara Basuki Cahayapurnama dan juga Nahdlatul Ulama. Namun sama sekali tadi ditegaskan juga oleh salah satu panitia bahwa gelaran acara ini tidak ada maksud untuk mengklarifikasi ataupun juga meluruskan, karena dianggap bahwa seluruh warga Nahdien itu memiliki pilihan ataupun juga pendapatnya masing-masing mengenai bagaimanakah kredibilitas maupun juga kapabilitas setiap pasangan calon. Dan hari ini memang hanya sekedar mengundang, namun bagaimanakah nanti jalannya acara yang nanti rencananya akan dihadiri oleh Kiai Haji Said Akil Siroj dalam tausiahnya nanti, dan juga ada Basuki Cahayapurnama. Kita akan terus ikuti jalannya Istighosa Kebangsaan ini, Rory. Baik, terima kasih Vera Baswana melaporkan langsung dari lokasi acara Istighosa Kebangsaan di Menteng, Jakarta. Terkait dengan top persons di DKI Jakarta yang menjadi nomor satu yang paling diperbincangkan di sosial media adalah Basuki Cahayapurnama. Kita lihat bersama-sama di grafik ini. Kemudian untuk Anies Sandi ada di posisi kedua. Kemudian posisi ketiga Agus Harimurti Yudhoyono. Ini artinya apa? Urutan 1, 2, 3. Ya, jadi ketika kita bicara tentang pilkada DKI di Indonesia, siapa sih orang yang paling banyak diberitakan? Artinya dia adalah orang yang paling populer di media karena media semua membicarakan dia. Dan pertama adalah nama Basuki Cahayapurnama, dan kedua posisinya diduduki oleh Anies Baswedan. Ini terlepas dari apakah tone-nya positif, apakah tone-nya negatif. Betul, jadi apakah itu ton negatif ataupun ton positif, buktinya dia berhasil menarik perhatian dari media. Dan sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan kampanye hari ini, ada juga nama Prabowo Subianto di situ di nomor 10. Dia adalah orang yang memberikan wacana terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Jadi ketika kita bicara tentang pilkada dan magnet-magnetnya, figur-figur inilah yang memberikan wacana. Ini loh yang menentukan kira-kira siapa yang bakal memenangkan, dan mereka itu memiliki pengaruh yang cukup besar. Ini ada fakta menarik. Beberapa lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia, kemudian SMRC, dan juga Carta Politika menempatkan Basuki Cahayapurnama ada di posisi pertama. Sementara untuk Agus Yudhoyono yang sebelumnya selalu berada di posisi pertama, kemudian turun ke posisi ketiga. Tapi ternyata top persons di sini juga menunjukkan Agus Harimurti Yudhoyono di posisi ketiga. Adakah korelasi antara perbincangan pemberitaan mereka dengan elektabilitas mereka, Mbak? Ya, jadi sebenarnya ketika kita bicara survei itu harus selalu kita lihat kapan survei itu dilakukan. Karena peristiwa yang melingkupi satu survei itu akan mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap pilihan mereka. Misalnya, saya pasti survei yang dilakukan sebelum debat dengan survei yang dilakukan setelah debat itu pasti hasilnya akan berbeda. Dan satu hal yang menarik terkait dengan Anies Baswedan yang sedang kita bicarakan hari ini adalah
sosok ini adalah sosok yang berjuang habis-habisan karena dia selama ini berada di nomor buncit baik di survei maupun di dalam pemberitaan. Namun dalam beberapa waktu terakhir Anies Baswedan itu berusaha dengan strategi baru bagaimana dia bisa merebut kembali panggung media itu kepada dirinya. Jadi kalau kita dulu melihat bahwa Anies Baswedan adalah orang yang tidak mau bertindak kontroversial gitu, maka kenapa dia mendapatkan panggung? Karena dia berani berbeda. Dia berani selain dia memberikan selain dia mendapat keuntungan dari situasi politik yang terjadi saat ini karena dia tidak terkena kasus korupsi maupun dia tidak terkena kasus penistaan agama, maka dia sebenarnya orang yang beruntung. Oleh karena dia beruntung, dia bisa mengambil momentum itu gitu. Bagaimana dia berceramah dengan mengadakan kita harus mencari pemimpin yang menghormati ulama, kita harus mendekati pemimpin yang merakyat seperti itu. Politik maupun tidak ada beban politik. Ya, dan dia berani bersikap kontroversial karena selama ini Anies tidak pernah melakukan penyerangan terhadap orang lain gitu. Namun dalam beberapa waktu terakhir Anies juga mendapatkan panggung karena dia berani untuk kontroversi. Misalnya dia langsung menyerang seseorang, ingin mengembalikan seseorang ke kampung halamannya, misalnya seperti itu. Ini artinya kemudian dia bisa menyedot ke posisi kedua di atas dari Agus Harimurti Yudhoyono. Kita akan ke slide selanjutnya, coba kita akan lihat slide selanjutnya adalah kontestasi kandidat. Ini bisa dijelaskan apa namanya pie chart di bawah ini, ada 5 pie chart, ada last 12 months, ada last 6 months, dan sampai dengan 7 hari terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ada pergerakan antara Anies Sandi yang sebelumnya di tahun 2016 itu dia posisinya di nomor 3. Namun kita lihat di bulan Januari ini Anies Sandi sudah melampaui Agus Silvi. Jadi sebelumnya posisinya Anies Sandi selalu di bawah gitu. Nah, namun sekarang belakangan ini sudah mulai konsolidasi gitu ya dari bulan ke bulan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di slide berikutnya itu di tahun 2016. Jadi bagaimana sih situasi terkait dengan kontestasi kandidat? Di situ ada warna orange ya, dari orange di mana yang sudah dimulai sejak Januari. Jadi ketika Pilkada DKI yang terjadi di tahun 2017 itu sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah digagas oleh dan sudah dilakukan oleh Sandiaga Uno ya. Waktu itu dia memang mau menjadikan sebagai gubernur. Ini artinya apa yang dulu dilakukan oleh Sandiaga Uno dengan terjun ke kampung-kampung, ke lapangan itu pays off. Maksudnya ada hasilnya hari ini. Ada hasilnya karena setidaknya apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno sepanjang dari 2016 itu dia punya target untuk 1000 titik. Dia ingin belusukan ke beberapa tempat sehingga dia akhirnya mendapatkan rekor muri. Tapi lepas dari itu sebenarnya dia adalah ingin membranding dirinya, mendekatkan diri dia pada masyarakat dan ingin mendengar keluhan masyarakat itu seperti apa. Oleh karena itu kalau di debat dia selalu mengatakan bahwa saya sudah mendengar keluhan warga, saya sudah ini karena memang itu mereka yang sudah benar-benar sudah dilakukan itu. Betul. Ya, namun investasi yang dulu dilakukan. Itu adalah investasi yang sudah dilakukan oleh Sandiaga Uno sejak awal gitu. Ini untuk sentimen media bisa dijelaskan Mbak seperti apa? Nah, ketika kita bicara tentang 3 nama terkait dengan kandidat DKI, tadi saya sampaikan bahwa Anies Sandi adalah orang yang cukup beruntung karena dia tidak terkena kasus yang cukup negatif. Oleh karena itu sentimen negatif dia adalah paling kecil dibandingkan dengan Ahok Jarot maupun Agus Silvi, di mana dia hanya mendapat sentimen negatif sebesar 26%. Begitu. Apakah sentimen negatif dia paling sedikit ini artinya dia juga paling rendah dikomunikasikan atau diperbincangkan di sosial media, atau itu belum tentu jaminan? Belum tentu. Jadi sebenarnya setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kelemahan. Hanya strategi yang dilakukan oleh Anies Sandi itu adalah bagaimana dia bisa membuat tonton yang positif di dalam pemberitaannya dia. Jadi misalnya dia menghadiri Maulid Nabi, kemudian dia mengajak pengajian, kemudian dia mendatangi Ustadz Solmed, dia mendatangi Arifin Ilham, dia mendatangi termasuk juga FPI. Jadi dia dia mengajak untuk melakukan konvoi bahagia, dia membuat namanya salam bahagia seperti itu. Jadi ini adalah strategi yang dilakukan oleh Anies Sandi, bagaimana dia tetap terus memberikan semacam ton positif yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi saya nggak mau bicara tentang penyadapan, misalnya sesuatu yang sifatnya negatif. Mending saya bicara bahwa kita harus menghormati ulama seperti itu. Itu adalah bagian dari keberhasilan Anies Sandi terkait dengan betul. Sentimen negatif paling sedikit di sosial media dan juga online platform dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Kita akan melihat coba slide selanjutnya.
Slide selanjutnya adalah bicara tentang followers. media sosial. Kalau tadi kita bicara tentang media online, jadi kalau kita bicara media online itu adalah kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya rasional gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang media sosial itu adalah kita bicara tentang sisi-sisi emosional gitu ya. Jadi ketika Anies Sandi itu dia sedang berada di debat ataupun di dalam keseharian, tidak dalam framing media. Sebenarnya bagaimana sih netizen itu memotret mereka gitu. Dan ternyata ketika kita bicara tentang di media sosial, ternyata terjadi peningkatan followers yang cukup tinggi pada Anies Sandi, yakni terutama pada Anies sebanyak 62.000 followers baru dari bulan Januari ke bulan Februari. Sementara 62.000 followers 62.000 itu baru hanya untuk Anies, sementara untuk Sandi dia mendapat kenaikan sebesar 9.000, dan ini adalah angka yang cukup signifikan. Apakah kenaikan followers itu artinya mereka mendapat sesuatu yang positif? Ya, pasti akan mendapatkan sesuatu yang positif, karena kalau kita tidak tertarik pada seseorang kan kita cukup mengintip saja. Biasa saja followers nama dikarenakan pernyataan kontroversial yang banyak orang tidak setuju, kemudian orang-orang tidak setuju memutuskan untuk memfollow misalnya. Bisa juga seperti itu sehingga bisa memberikan respon. Tapi apapun saya setuju, saya senang atau tidak senang, ketika saya sudah memutuskan saya mengikuti apa yang Anies atau memfollow Anies, berarti kan ini ada sesuatu, ada magnet di Anies itu apa gitu. Dan sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa ternyata ada perbedaan sentimen yang terjadi atau emosi yang terjadi antara Anies Sandi gitu. Jadi kalau Sandi itu dia masih tetap direspon sebagai orang yang baik gitu. Dia bukan orang yang kontroversial, dan itu terlihat dari emosi yang ditujukan kepada Sandi itu lebih trust dan anticipation, harapan. Sementara Anies berubah gitu. Dia udah mulai ada gejolak-gejolak dari emosi-emosi negatif seperti disgust ataupun marah kepada Anies gitu. Coba kita lihat slide selanjutnya, teman-teman, masih adakah? Slide terakhir? Ya, slide terakhir ini bercerita tentang sentimen yang tadi saya sampaikan. Apakah dengan kenaikan followers itu akan membuat sentimen negatif lebih tinggi atau tidak gitu. Nah, ternyata kami membuat satu rangkuman bagaimana sentimen negatif kepada netizen. Ini merah apa? Coba kita jelaskan dulu. Yang merah adalah sentimen negatif kepada Anies Sandi itu hanya 16% sebelum debat pertama. Kemudian setelah debat pertama terjadi kenaikan sebanyak 21%. Dan jadi kemudian sorry Mbak, yang merah adalah sentimen negatif, biar masyarakat, biar pemirsa juga pahami. Kemudian yang biru adalah sentimen positif, yang ini netral, abu-abu netral ya. Betul. Setelah debat pertama justru meningkat menjadi 21%. Dan setelah debat kedua naik lagi menjadi 25% sentimen negatifnya. Apa sebabnya? Sebabnya jadi kalau kita melihat sebenarnya emosi-emosi negatif yang ditujukan kepada Anies, terutama yang marah ataupun kepada disgust, itu selalu, nah ini kita tuh ada bicara kata selalu karena kejadiannya selalu sama setelah Anies debat. Justru malah sentimen negatifnya naik. Sentimen negatifnya naik gitu, dan emosi seperti marah dan kemudian disgust itu cukup tinggi gitu. Selain disgust surprise dan juga marah. Ya, disgust karena apa? Disgust perasaan jijik, muak. Ya, muak gitu. Kenapa sih Anies mengatakan hal itu gitu. Terus kemudian surprise-nya, loh Anies ini kan sosok yang santun ya, tapi kenapa dia sadis gitu. Marahnya gini, Anies ini mau menyerang ya gitu loh. Kenapa sih debat, kenapa nggak bicara program, kenapa menyerang orang. Loh ini kok semua sepakat. Nah itu situasi yang terasa. Jadi karena kan netizen itu kan melihat secara langsung debat kan. Jadi apapun yang disampaikan di dalam debat kemudian mereka merespon gitu. Apalagi belakangan ini kan ada hal yang menarik terkait dengan media sosial, di mana mereka itu netizen itu lebih banyak appeal to emotion gitu loh. Jadi mereka lebih percaya dengan emosinya daripada dengan nalar mungkin. Betul gitu. Kita akan lihat slide selanjutnya coba. Ya. Ini terkait dengan reaksi dari netizen dari hari ke hari ataupun dari bulan ke bulan. Kita lihat slide terakhir teman-teman, yuk kita putarkan. Nah, sebelum kita menunggu grafik, reaksi netizen seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita bisa membaca dari bulan Januari sampai bulan Desember, kita akan lihat bagaimana perubahan reaksi netizen yang sebelumnya itu hanya didominasi oleh dua emosi, yakni emosi trust sama anticipation, dan satu lagi emosi sad.
atau emosi sedih yang terjadi di bulan Juni sebenarnya gitu. Karena waktu itu dia di reshuffle dan netizen itu merasa sedih. Tapi setelah bulan September itu emosi disgust sama marah itu cukup tinggi. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ini orange adalah? Ya, orange adalah anticipation. Anticipation, jadi, kuning? Ya, kuning itu adalah joy. Joy, kebahagiaan. Ini artinya semakin ke sana, semakin ke akhir bulan dari Januari, semakin tinggi joy-nya untuk pasangan Anies Sandi. Nah, sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa emosi marah atau negatif ke Anies Sandi itu selalu terjadi pada saat debat, ini adalah buktinya, di mana pada tanggal 13 itu terjadi variasi warna yang cukup banyak dibandingkan di hari-hari berikutnya dia kurang banyak direaksi. Demikian juga pada debat tanggal 27 kita lihat bahwa warna ini ungu itu adalah disgust, warna merah adalah marah, dan yang biru adalah surprise. Itu adalah netizen itu kaget, loh kok Anies kok seperti ini gitu. Jadi sangat seperti berpengaruh itu. Ini artinya setelah debat, untuk debat selanjutnya berarti harus hati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang kontroversial. Dan kita lihat selain pada hari-hari tersebut, Anies Sandi dia jarang sekali lebih banyak joy karena dia memang sering mengajak masyarakat melalui netizen dengan kata-kata yang menggembirakan seperti itu. Dan emosi joy itu dia rata-rata diamini atau diikuti oleh netizen yang berusia 18 sampai 25 tahun. Sementara yang marah ini kebanyakan adalah mereka yang berusia di atas 35 tahun. Ada hal menarik ini terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Rustika. Nanti kita akan perbincangan dengan Prof. Ikrar juga terkait dengan sentimen negatif bagi pasangan ini yang paling rendah dibandingkan dengan pasangan yang lain. Bagaimana untuk mentranslasikan data ini, yakni sentimen terendah ini menjadi elektabilitas yang lebih tinggi. Nanti kita akan bahas dan kami akan menyampaikan terlebih dahulu potongan atau cuplikan dari di media sosial. Ternyata terjadi peningkatan followers yang cukup tinggi pada Anies Sandi, yakni terutama pada Anies sebanyak 62.000 followers baru dari bulan Januari ke bulan Februari. Sementara 62.000 followers 62.000 itu baru hanya untuk Anies, sementara untuk Sandi dia mendapat kenaikan sebesar 9.000, dan ini adalah angka yang cukup signifikan. Apakah kenaikan followers itu artinya mereka mendapat sesuatu yang positif? Ya, pasti akan mendapatkan sesuatu yang positif, karena kalau kita tidak tertarik pada seseorang kan kita cukup mengintip saja. Biasa saja followers nambah dikarenakan pernyataan kontroversial yang banyak orang tidak setuju, kemudian orang-orang tidak setuju memutuskan untuk memfollow misalnya. Bisa juga seperti itu sehingga bisa memberikan respon. Tapi apapun saya setuju, saya senang atau tidak senang, ketika saya sudah memutuskan saya mengikuti apa yang Anies atau memfollow Anies, berarti kan ini ada sesuatu, ada magnet di Anies itu apa gitu. Dan sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa ternyata ada perbedaan sentimen yang terjadi atau emosi yang terjadi antara Anies Sandi gitu. Jadi kalau Sandi itu dia masih tetap direspon sebagai orang yang baik gitu. Dia bukan orang yang kontroversial, dan itu terlihat dari emosi yang ditujukan kepada Sandi itu lebih trust dan anticipation, harapan. Sementara Anies berubah gitu. Dia udah mulai ada gejolak-gejolak dari emosi-emosi negatif seperti disgust ataupun marah kepada Anies gitu. Coba kita lihat slide selanjutnya, teman-teman. Masih adakah slide terakhir? Ya, slide terakhir ini bercerita tentang sentimen yang tadi saya sampaikan. Apakah dengan kenaikan followers itu akan membuat sentimen negatif lebih tinggi atau tidak gitu. Nah, ternyata kami membuat satu rangkuman bagaimana sentimen negatif kepada netizen. Ini merah apa? Coba kita jelaskan dulu. Yang merah adalah sentimen negatif kepada Anies Sandi itu hanya 16%, sebelum debat pertama. Kemudian setelah debat pertama terjadi kenaikan sebanyak 21%. Dan jadi, kemudian sorry Mbak, yang merah adalah sentimen negatif, biar masyarakat, biar pemirsa juga pahami. Kemudian yang biru adalah sentimen positif, yang ini netral. Abu-abu netral ya. Betul. Setelah debat pertama justru meningkat menjadi 21%. Dan setelah debat kedua naik lagi menjadi 25% sentimen negatifnya. Apa sebabnya? Sebabnya jadi kalau kita melihat sebenarnya emosi-emosi negatif yang ditujukan kepada Anies, terutama yang marah ataupun kepada disgust, itu selalu, nah ini kita tuh ada bicara kata selalu karena kejadiannya selalu sama setelah Anies debat. Justru malah sentimen negatifnya naik. Sentimen negatifnya naik gitu, dan emosi seperti marah dan kemudian disgust itu cukup tinggi gitu. Selain disgust surprise dan juga marah. Ya, selain disgust surprise. Karena apa? Disgust perasaan jijik muak.
ya muak gitu. Kenapa sih Anies mengatakan hal itu gitu. Terus kemudian surprise-nya, loh Anies ini kan sosok yang santun ya, tapi kenapa dia sadis gitu. Marahnya gini, Anies ini mau menyerang ya gitu loh. Kenapa sih debat, kenapa nggak bicara program, kenapa menyerang orang. Loh ini kok semua sepakat. Nah itu situasi yang terasa. Jadi karena kan netizen itu kan melihat secara langsung debat kan. Jadi apapun yang disampaikan di dalam debat, kemudian mereka merespon gitu. Apalagi belakangan ini kan ada hal yang menarik terkait dengan media sosial di mana mereka itu netizen itu lebih banyak appeal to emotion gitu loh. Jadi mereka lebih percaya dengan emosinya. Daripada dengan nalar mungkin. Betul gitu. Warga Nahdlatul Ulama di Jakarta hari ini menggelar istighosah kebangsaan di Menteng, Jakarta Pusat. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok direncanakan akan menghadiri kegiatan ini. Vera Baswan akan melaporkan langsung dari lokasi penyelenggaraan istighosah kebangsaan. Vera, seperti apa suasana di sana saat ini terkait dengan istighosah kebangsaan dan rencana Ahok yang akan datang? Ya Rory, dapat dilihat inilah saat ini proses acara istighosah kebangsaan warga Nahdlin yang sudah mulai berlangsung sekitar 15 menit yang lalu yang bertempat di Jalan Talang, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seluruh warga Nahdlin baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak semua berkumpul di sini untuk menggelar istighosah dan doa bersama. Dan juga nanti rencananya akan diisi oleh tausiah oleh Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj. Dan tentunya istighosah kebangsaan ini memang bukan hanya saat ini saja baru digelar, namun sebelumnya pun juga sudah sering digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini. Dan dalam rangkaian acara nanti selain istighosah kemudian tausiah juga akan ada ramah tamah. Dan ramah tamah ini rencananya akan dihadiri oleh salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama. Dan tentunya seluruh warga bertanya-tanya untuk tujuan apa gelaran acara istighosah ini digelar dan juga sebetulnya apa urgensi dan alasan dari mengundang salah satu pasangan calon DKI Jakarta. Kita langsung saja bertanya dengan salah satu panitia dalam gelaran acara istighosah kebangsaan warga Nahdlin ini. Halo Pak Yani, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebetulnya apa alasan dan juga urgensi dari gelaran acara istighosah kebangsaan ini digelar? Istighosah kebangsaan ini adalah sebuah harapan dan doa persembahan dari warga Nahdlin Jakarta yang memang hari-hari ini belakangan kita punya situasi yang begitu panas ya. Dengan silaturahmi dan istighosah ini kami berharap dari warga NU bisa mendinginkan suasana gitu ya. Kemudian harapan kita adalah bagaimana dalam situasi politik yang panas sekarang ini bisa menjadi sejuk, menjadi adem, damai gitu kan. Nah, melalui doa bersama inilah kami berharap Jakarta besok bisa punya pemimpin yang baik, yang amanah, yang menyejukkan, kira-kira begitu. Apakah ini salah satu cara untuk mengklarifikasi maupun juga meluruskan stigma di masyarakat hubungan antara NU ataupun juga warga Nahdlin dengan salah satu pasangan calon DKI Jakarta? Kalau ini sebetulnya lebih kepada harapan dan keinginan warga NU menciptakan suasana damai gitu, Mbak. Doa ini nggak ada kaitannya dengan salah satu pasangan calon gitu. Rencananya nanti akan dihadiri oleh salah satu pasangan calon DKI Jakarta dan memang dari panitia sendiri mengundang begitu. Ya, kehadiran siapapun di sini yang cinta damai, cinta kesejukan, saya kira itu nggak jadi masalah, Mbak. Gitu. Bagaimana dengan Nahdlin yang memang mayoritas di Indonesia yang memiliki daya pengaruh yang tinggi bagi jalannya kontestasi politik? Warga NU itu kan punya ukuran sendiri ya untuk menentukan siapa kepemimpinan itu ya. Saya kira yang penting adalah yang punya komitmen terbaik bagi masyarakat, terutama bagi warga NU untuk kemajuan masyarakatnya sendiri gitu. Saya kira kalau itu punya penilaian sendirilah warga NU ini. Adakah seruan maupun juga
dalam doa-doa nanti yang disampaikan, khususnya nanti tausiah yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj, khususnya untuk jalannya pilkada nanti? Harapan kami sebagai penyelenggara ya, dengan doa ini kita ingin besok Jakarta lebih sejuk gitu. Kalau seruan untuk memilih siapa saya kira nggak ada, gitu. nggak ada ke sana gitu. Supaya kita semua bisa jaga situasi aja, kira-kira gitu. Dengan doa bersama ini harapannya mewujudkan rasa damai, kesejukan lagi bagi masyarakat Jakarta, gitu. Supaya aktivitas kerja-kerja keseharian ini nggak terganggu, kira-kira begitu. Itu aja. Kalau untuk harapan setelah gelaran acara istighosah ini, seperti apa? Apakah juga akan mengundang calon pasangan DKI yang lainnya? Sampai hari ini juga belum ada konfirmasi dari calon yang mau hadir gitu. Karena ini memang silaturahmi warga Nahdien se-Jakarta ya. Jadi nggak dikhususkan untuk calon siapa-siapa, nggak ada kaitannya. Baik, terima kasih Pak Yani atas penjelasannya. Itulah tadi wawancara kami dengan salah satu panitia istighosah kebangsaan warga Nahdien. Rory? Vera, tadi Pak Yaya mengatakan ini memang bukan ditujukan untuk satu pasangan calon tertentu atau satu calon tertentu. Tapi adakah informasi terkait dengan kedatangan calon gubernur petahana begitu Ahok ke dalam acara istighosah ini? Jam berapa dia akan hadir, kemudian dalam kapasitas sebagai apa dan apa yang akan dilakukan? Ya Rory, tadi kami juga sudah sempat mengkonfirmasi kepada Ketua Panitia dari gelaran acara istighosah kebangsaan warga Nahdien yaitu Kiai Haji Taufik Damas. Beliau menjelaskan bahwa memang nanti akan dihadiri acara ini oleh salah satu pasangan calon DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama. Untuk tepat waktunya nanti sekitar pukul 7 malam Ahok dan juga Kiai Haji Said Akil Siroj akan hadir dalam gelaran acara ini. Dan untuk kapasitas Ahok sendiri diundang dalam acara istighosah kebangsaan ini adalah hanya sebagai salah satu tamu undangan saja dan belum dijelaskan secara lebih detail apa kapasitas dari Ahok sendiri untuk hadir ke sini. Dan tentunya tadi kami juga sempat menyinggung apakah memang ini salah satu langkah yang dilakukan untuk mengklarifikasi kondisi ataupun juga suhu politik yang memanas atau yang bergolak di DKI Jakarta, hubungan yang sempat menjadi pembicaraan di tengah masyarakat yaitu antara Basuki Cahayapurnama dan juga Nahdlatul Ulama. Namun sama sekali tadi ditegaskan juga oleh salah satu panitia bahwa gelaran acara ini tidak ada maksud untuk mengklarifikasi ataupun juga meluruskan karena dianggap bahwa seluruh warga Nahdien itu memiliki pilihan ataupun juga pendapatnya masing-masing mengenai bagaimanakah kredibilitas maupun juga kapabilitas setiap pasangan calon. Dan hari ini memang hanya sekedar mengundang, namun bagaimanakah nanti jalannya acara yang nanti rencananya akan dihadiri oleh Kiai Haji Said Akil Siroj dalam tausiahnya nanti dan juga ada Basuki Cahayapurnama, kita akan terus ikuti jalannya istighosah kebangsaan ini. Rory. Baik, terima kasih Vera Baswara melaporkan langsung dari lokasi acara istighosah kebangsaan di Menteng, Jakarta. Terkait dengan top persons di DKI Jakarta, yang menjadi nomor satu yang paling diperbincangkan di sosial media adalah Basuki Cahayapurnama. Kita lihat bersama-sama di grafik ini. Kemudian untuk Anies Sandi ada di posisi kedua. Kemudian posisi ketiga Agus Harimurti Yudhoyono. Ini artinya apa? Urutan 1, 2, 3. Ya, jadi ketika kita bicara tentang pilkada DKI di Indonesia, siapa sih orang yang paling banyak diberitakan? Artinya dia adalah orang yang paling populer di media karena media semua membicarakan dia. Dan pertama adalah nama Basuki Cahayapurnama dan kedua posisinya diduduki oleh Anies Baswedan. Ini terlepas dari apakah tone-nya positif, apakah tone-nya negatif. Betul, jadi apakah itu tone negatif ataupun tone positif, buktinya dia berhasil menarik perhatian dari media. Dan sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan kampanye hari ini, ada juga nama Prabowo Subianto, di situ di nomor 10, dia adalah orang yang memberikan wacana terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Jadi ketika kita bicara tentang pilkada dan magnet-magnetnya, figur-figur inilah yang memberikan wacana. Ini loh
yang menentukan kira-kira siapa yang bakal memenangkan, dan mereka itu memiliki pengaruh yang cukup besar. Ini ada fakta menarik. Beberapa lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia, kemudian SMRC, dan juga Carta Politika menempatkan Basuki Cahayapurnama ada di posisi pertama. Sementara untuk Agus Yudhoyono yang sebelumnya selalu berada di posisi pertama, kemudian turun ke posisi ketiga. Tapi ternyata top persons di sini juga menunjukkan Agus Harimurti Yudhoyono di posisi ketiga. Adakah korelasi antara perbincangan pemberitaan mereka dengan elektabilitas mereka, Mbak? Ya, jadi sebenarnya ketika kita bicara survei itu harus selalu kita lihat kapan survei itu dilakukan. Karena peristiwa yang melingkupi satu survei itu akan mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap pilihan mereka. Misalnya, saya pasti survei yang dilakukan sebelum debat dengan survei yang dilakukan setelah debat itu pasti hasilnya akan berbeda. Dan satu hal yang menarik terkait dengan Anies Baswedan yang sedang kita bicarakan hari ini adalah sosok ini adalah sosok yang berjuang habis-habisan karena dia selama ini berada di nomor buncit baik di survei maupun di dalam pemberitaan. Namun dalam beberapa waktu terakhir Anies Baswedan itu berusaha dengan strategi baru bagaimana dia bisa merebut kembali panggung media itu kepada dirinya. Jadi kalau kita dulu melihat bahwa Anies Baswedan adalah orang yang tidak mau tindak kontroversial gitu, maka kenapa dia mendapatkan panggung? Karena dia berani berbeda. Dia berani selain dia memberikan selain dia mendapat keuntungan dari situasi politik yang terjadi saat ini karena dia tidak terkena kasus korupsi maupun dia tidak terkena kasus penistaan agama, maka dia sebenarnya orang yang beruntung. Oleh karena dia beruntung, dia bisa mengambil momentum itu gitu. Bagaimana dia berceramah dengan mengadakan kita harus mencari pemimpin yang menghormati ulama, kita harus mendekati pemimpin yang merakyat seperti itu. Tidak ada beban politik maupun tidak ada beban politik. Gitu Dan dia berani bersikap kontroversial karena selama ini Anies tidak pernah melakukan penyerangan terhadap orang lain gitu. Namun dalam beberapa waktu terakhir Anies juga mendapatkan panggung karena dia berani untuk kontroversi. Misalnya dia langsung menyerang seseorang, ingin mengembalikan seseorang ke kampung halamannya, misalnya seperti itu. Ini artinya kemudian dia bisa menyodok ke posisi kedua di atas dari Agus Harimurti Yudhoyono. Kita akan ke slide selanjutnya, coba kita akan lihat slide selanjutnya adalah kontestasi kandidat. Ini bisa dijelaskan apa namanya pie chart di bawah ini ada 5 pie chart, ada last 12 months, ada last 6 months, dan sampai dengan 7 hari terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ada pergerakan antara Anies Sandi yang sebelumnya di tahun 2016 itu dia posisinya di nomor 3. Namun kita lihat di bulan Januari ini Anies Sandi sudah melampaui Agus Silvi. Jadi sebelumnya posisinya Anies Sandi selalu di bawah gitu. Nah, namun sekarang belakangan ini sudah mulai konsolidasi gitu ya dari bulan ke bulan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di slide berikutnya itu di tahun 2016. Jadi bagaimana sih situasi terkait dengan kontestasi kandidat? Di situ ada warna orange ya dari orange di mana yang sudah dimulai sejak Januari. Jadi ketika Pilkada DKI yang terjadi di tahun 2017 itu sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah digagas oleh dan sudah dilakukan oleh Sandiaga Uno ya. Waktu itu dia memang mau menjadikan sebagai gubernur. Ini artinya apa yang dulu dilakukan oleh Sandiaga Uno dengan terjun ke kampung-kampung, ke lapangan itu pays off. Maksudnya ada hasilnya hari ini. Ada hasilnya karena setidaknya apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno sepanjang dari 2016 itu dia punya target untuk 1000 titik. Dia ingin belusukan ke beberapa tempat sehingga dia akhirnya mendapatkan rekor muri. Tapi lepas dari itu sebenarnya dia adalah ingin membranding dirinya, mendekatkan diri dia pada masyarakat dan ingin mendengar keluhan masyarakat itu seperti apa. Oleh karena itu kalau di debat dia selalu mengatakan bahwa saya sudah mendengar keluhan warga, saya sudah ini karena memang itu mereka yang sudah benar-benar sudah dilakukan itu. Betul. Ya, namun investasi yang dulu dilakukan. Itu adalah investasi yang sudah dilakukan oleh Sandiaga Uno sejak awal gitu. Ini untuk sentimen media bisa dijelaskan Mbak seperti apa? Nah, ketika kita bicara tentang 3 nama terkait dengan kandidat DKI, tadi saya sampaikan bahwa Anies Sandi adalah orang yang cukup beruntung karena dia tidak terkena kasus yang cukup negatif. Oleh karena itu sentimen negatif dia adalah paling kecil dibandingkan dengan Ahok Jarot maupun Agus Silvi, di mana dia hanya mendapat sentimen negatif sebesar 26%. Begitu. Apakah sentimen negatif dia paling sedikit ini artinya dia juga paling rendah di
dikomunikasikan atau diperbincangkan di sosial media, atau itu belum tentu jaminan? Belum tentu. Jadi sebenarnya setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kelemahan. Hanya strategi yang dilakukan oleh Anis Sandi itu adalah bagaimana dia bisa membuat tonton yang positif di dalam pemberitaannya dia. Jadi misalnya dia menghadiri Maulid Nabi, kemudian dia mengajak pengajian, kemudian dia mendatangi Ustadz Solmed, dia mendatangi Arifin Ilham, dia mendatangi termasuk juga FPI. Jadi dia dia mengajak untuk melakukan konvoi bahagia, dia membuat namanya salam bahagia seperti itu. Jadi ini adalah strategi yang dilakukan oleh Anis Sandi, bagaimana dia tetap terus memberikan semacam ton positif yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi saya nggak mau bicara tentang penyadapan, misalnya sesuatu yang sifatnya negatif. Mending saya bicara bahwa kita harus menghormati ulama seperti itu. Baik. Itu adalah bagian dari keberhasilan Anis Sandi Ini fakta terkait yang menarik, dengan ya? betul. Sentimen negatif paling sedikit di sosial media dan juga online platform dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Kita akan melihat coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah bicara tentang followers. media sosial. Kalau tadi kita bicara tentang media online, jadi kalau kita bicara media online itu adalah kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya rasional gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang media sosial itu adalah kita bicara tentang sisi-sisi emosional gitu ya. Jadi ketika Anis Sandi itu dia sedang berada di debat ataupun di dalam keseharian, tidak dalam framing media. Sebenarnya bagaimana sih netizen itu memotret mereka gitu. Dan ternyata ketika kita bicara tentang